dia mengatakan bahwa kami ini sangat mencintai guru kami yang bernama Ibnu Taimiyah. Tetapi sesungguhnya ya, al-haqqu ahabbu ilaina min syaikhina. Kebenaran itu lebih kami cintai daripada hanya guru kami. Kami mencintai guru kami karena ia benar. Ketika ia salah, maka kami akan tinggalkan dan mengikuti kebenaran dari mana saja datangnya. Tentunya kebenaran itu yang mutlak adalah kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Selainnya itu disusupi dengan syahwat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau ada yang disebut dengan rukun diterimanya amal ibadah seseorang, ya, yang ulama menyebutnya sebagai ya rukun atau syarat diterimanya amalan ada dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ya, setelah orang ikhlas harus mutaba'ah. Ya. Dan yang kita sebutkan ini adalah at-ta'assi wal iktida'i fi du'a, ya, menjadi ikutan dan panutan dalam berdoa. Mengapa harus mencari panutan dalam berdoa? Karena panutan ya dalam doa ini, karena doa adalah ibadah, dan satu-satunya yang kita ikut dalam berdoa dan berzikir hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hanya Nabi Muhammad sallallahu? Karena hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk diikuti setelah Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan semuanya di dalam sunnahnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa membuat amalan yang baru yang tidak kami berikan petunjuk, contoh, fa huwa raddun. Man amila amalan, siapa yang melaksanakan satu amalan laisa alaihi amruna, yang kami tidak perintahkan, fa huwa raddun. Karenanya ini ya, ulama katakan menjadi ya, sepertiga agama, ya, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ya, dalam ibadah kaidah yang dipakai adalah al-aslu ya fil ibadati at-tahrim. Ya. Sebagaimana yang mereka katakan al-aslu fid du'ai at-tahrim illa ma dallat dalilu ala jawazihi. Jadi semua disebutkan oleh Imam Al-Qarafi dalam Al-Furuq, ya, kitab Al-Furuq karya Imam Al-Qarafi, imam mazhab Malikiyah, yang mengatakan al-aslu fil du'ai at-tahrim. Asalnya dalam doa adalah at-tahrim, hukumnya haram. Ya. Tidak boleh orang berdoa tanpa dalil, kecuali apa yang diterangkan oleh dalil akan kebolehannya. Ya, sebagaimana juga dalam kaidah yang disebutkan oleh ulama kita, waqful ibadati 'ala an-nassi wa mawridihi fi jihati ta'abbud sittah. Ya. Ya. Seseorang beribadah berhenti sesuai dengan keterangan nas dalil yang datang, ya, dari 6 sisi peribadatan. Itu dari 6 sisi, ya, yaitu as-sabab, sebab ibadah, al-jins, jenis ibadah, al-miqdar, ukuran satu ibadah, ya, al-kaifiyah, tata caranya, az-zaman wal makan, waktu dan tempat. Ya, berkaitan dengan doa dan zikir, ya, sebab zikir itu apa? Samakah doa dan zikir sebelum dan setelah sholat? Ya. Karena sebab, ya, seseorang melaksanakan ibadah haji ada doa dan zikir. Sebab berdoa dan zikir ketika masuk dan keluar masjid, masuk dan keluar WC, ya, semua ada, ya, sebabnya. Ya, tidak ada amalan yang tidak pakai sebab.
Yang kedua, jenisnya, ya, jenis ibadahnya seperti apa, ya, miqdar ukurannya, ya, apakah dia dengan angka tertentu, ya, umpamanya Nabi SAW ketika selesai sholat, ya, mengatakan seseorang itu mengucapkan istighfar 3 kali. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk istighfar itu? Apakah bentuk istighfar itu diajarkan oleh Nabi, ya, secara muqayyad atau mutlak? Ya, karena hari ini begitu banyak versi istighfar yang didengar oleh kita semua. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam salat hanya satu jenis salawat yang dikenal, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tidak ada jenis salawat yang lain. Dan memang tidak ada jenis salawat, ya, yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada itu. Al-kaifiyah, ya, tata caranya. Ya, berdiri, duduk, ya, berbaring, ya, seperti apa? Ya, harus detail penjelasannya. Ya. Apakah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Ya, berkaitan dengan zaman, ya, waktu. Ya, apakah zikir yang dilakukan setelah sholat, ya, sunnah? Apakah diucapkan juga setelah, ya, sholat fardu? Nah, pertanyaan sebenarnya, apakah memang ada zikir sebelum sholat atau setelah sholat? Ya, ini harus detail, ya, untuk kita pelajari dalam melaksanakan amaliyah ini. Ya, tempat, ya, apakah zikir di pasar, zikir di rumah, zikir di masjid, itu ada ketentuannya atau tidak? Ini semua harus, ya, ketika melaksanakannya harus dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan. Ya, dengan kerendahan hati, bukan dengan berteriak-teriak. Ya, ini penyelisihan. Wa khufyatan, ya, dengan, ya, suara yang rendah, ya, dengan rasa takut, ya, tidak dengan hilang rasa takut, ya. Karena sesungguhnya orang yang mengamalkan di luar atau dia tidak tadarru, dia tidak khufyah, ya, tidak merendahkan hati, ya, tidak juga menghadirkan rasa takut, maka ini termasuk yang dikatakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini termasuk golongan al-i'tida' fi du'a, ya, melampaui batas. Ya, apa itu i'tida'? Tajawuzul haddi fi kulli syai'. Ya, melampaui batas dalam segala hal, karena segala sesuatu dalam ibadah ini semuanya sudah punya kadar, punya ukuran, punya batasan-batasan. Yang batasan itu, ya, harus sampai pada batasnya dan tidak boleh dilewati. Karenanya, ya, kaidah ini, ya, sangat penting untuk diperhatikan ketika kita untuk melakukan sesuatu. Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya doa itu, ya, tidak akan keluar hukumnya pada 5 hal, ya, dari hal yang disyariatkan. Ada doa yang mungkin hukumnya wajib, ada doa yang mustahab, ada doa yang mungkin haram, ya, ada doa yang mungkin makruh, bahkan ada yang mubah. Ya, ketika sudah ada 5 seperti ini, tidak boleh disamakan. Ya. Doa wajib dipakai di doa sunnah dipakai di doa wajib, ya, ditukar-tukar, ya, tidak bisa, ya, harus sesuai dengan pada tempatnya. Apalagi jika zikir itu muqayyad, ya, diikat di satu tempat atau di satu waktu,
Ya. Maka kita tidak boleh membacanya, ya, mengkhususkannya. Ya, umpamanya ketika sujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, maka tidak boleh dia dipindah di subhana ketika ruku. Subhana rabbiyal azim dibaca, dia ganti dengan Subhana rabbiyal a'la, kan sama aja zikir juga. Ya. Ketika takbiratul ihram, lafaz yang dianjurkan untuk disebut adalah lafaz takbir, Allahu Akbar. Tetapi karena dia terlalu pintar, dia ganti dengan La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi dia ketika takbir umpamanya Alhamdulillah. Ini merupakan kekeliruan. Dan begitu seterusnya, ya. Karena itu zikir dan doa ada yang jenisnya ada yang lafaznya muqayyad, ada mutlak. Ya. Kalau dia mutlak, maka dia diucapkan dimanapun dan kapanpun. Kalau dia muqayyad, berarti tidak boleh berpindah, ya, kecuali dengan sifat yang dicontohkan itu. Ya. Dari sini mudah-mudahan, ya, penjelasan ini bisa dipahami oleh kita semua. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini adalah, ya, yang sudah kita singgung, ya. Al-farqu bainal ad'iyati wal adhkar muqayyadah bihal. Kita harus membedakan antara zikir dan doa yang diikat dengan satu keadaan, ya, atau waktu atau tempat, dengan zikir yang tidak diikat dengan satu waktu dan tempat. Ini kaidah yang ketiga, ya, membedakan antara zikir dan doa yang diikat, ya, pada satu tempat, pada satu keadaan, pada satu waktu, ya, dengan zikir yang tidak diikat dengan tempat, dengan waktu, ya, dengan keadaan. Ya, contohnya seperti takbir tadi. Lafaz takbir, ya, datang dalam berbagai macam bentuk. Datang ketika takbir, ketika sholat, datang ketika azan, ya, atau kita ambil contoh azan, ya. Azan umpamanya. Azan datang dari agama kita dengan lafaz muqayyad. Ya. Muqayyadnya seperti apa? Azan, ya, disyariatkan untuk dikumandangkan, ya, sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ya, diazankan ketika, ya, sholat 5 waktu. Diazankan ketika sholat Jumat. Maka tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang ada azan ketika sholat Id. Ya. Ini kita bicara azan, ya, bagi contoh. Ya, tidak ada keterangan tentang azan ketika sholat Id atau iqamah ketika seseorang melaksanakan sholat Id, sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, padahal, ya, tujuan azan adalah untuk mengundang para kaum muslimin untuk datang melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah sholat berjamaah, ya, tapi tidak masuki dengan zikir atau doa yang disebut dengan azan itu. Ya. Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada orang yang mempraktekkan itu. Ya. Tapi hari ini, ya, kita ingin melihat dan mengecek apakah azan itu juga dipraktekkan di tempat lain selain daripada waktu sholat. Ya. Contoh yang di realita dalam masyarakat kita adalah contoh ketika azan di kuburan. Ya. Apakah tujuannya ketika seseorang melakukan azan atau iqamah di kuburan itu mengundang orang sholat atau bagaimana?
Nah ini ya, harus dicek. Jika sekiranya ada dalil yang menerangkan kepada kita bahwa ada syariat azan ketika Idul Fitri, Idul Adha, ada iqamah Idul Fitri, Idul Adha, ya, ada juga dalil yang menerangkan tentang azan di kuburan dan iqamah, maka tafadhal. Ya, seorang bebas untuk melaksanakannya. Tapi jika tidak, maka mengikuti petunjuk Islam, kembali ke yang tadi, ya, harus wajib bagi kita. Jika tidak, maka kita termasuk orang yang ya takdzib, lawannya ya, lawannya dari tasdik, atau asi, ya, mukhalif, ya, lawan dari orang yang tidak taat. Ya, jemaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk ya kaidah ini ada 5 syarat, ya, yang harus dilengkapi seseorang ketika ya melafazkan satu zikir. Ya. Khususnya zikir mutlak, ya, zikir bebas. Ya, ada zikir yang bebas, ada zikir yang tidak bebas diucapkan. Ya. Pertama, 5 syaratnya. Pertama, ya, dia memilih lafaz yang terbaik, yang terindah, ya, yang tersusun, ya, sesuai dengan kaidah ya dalam doa, ya, permintaan hamba kepada Allah. Ya. Lafaz zikir dan doa harus antara makhluk dan Allah. Ya, tidak diselipkan kesyirikan, tidak diselipkan hal-hal yang ya mengalihkan ibadah kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, ya, ke yang lain. Yang kedua, lafaz itu sesuai, ya, jika dia berbahasa Arab, ya, maka dia harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, jika tidak, ya, maka maknanya harus baik dan benar, ya, sesuai dengan ketentuan ilmu. Yang ketiga, ya, doa atau zikir itu bebas dari pelanggaran syar'i, baik dari sisi lafaz atau maknanya. Tidak boleh, ya, di luar itu. Yang keempat, dia, ya, atau zikir dan doa itu, ya, digunakan pada zikir doa mutlak, bukan muqayyad. Ya, umpamanya ada orang pintar, ya, mau mengganti lafaz sujud dengan sholawat, ya, mau ganti, ya, doa makan, ya, didahului dengan doa sholawat, ya, mau apa lagi, ya, mau wudu, ya, diganti dengan doa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ketika azan, ya, untuk memulai azan seseorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bersalawat kepada Muhammad. Ya, ini tidak benar. Mengapa? Karena tidak ada petunjuk dari agama kita untuk bertasbih, bertahmid terlebih dahulu sebelum berazan, atau bersalawat terlebih dahulu sebelum takbir. Ya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu akbar. Ya, tidak ada. Ini keliru. Karena itu setiap zikir yang kita baca harus jelas apakah memang sudah tempatnya pas atau tidak pas, atau dipaksakan. Ya, dan ini harus kita cek. Ya, yang kelima, ya, zikir, ya, yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh dijadikan sebagai wirid, mengganti sunnah. Ya, ketika 5 ini ada, maka silakan diamalkan. Ya. Ya, contoh, saya kasih contoh sebagai penutup.
ya zikir atau doa yang ya mutlak. Ya. Ketika pegang HP bismillah. Ketika menulis bismillah. Ketika duduk bismillah, ketika naik pohon bismillah, naik motor bismillah, turun dari motor bismillah, ketika pakai baju bismillah. Ya. Pokoknya semua aktivitas kita bismillah. Ini mutlak. Ya. Tetapi ada yang muqayyad. Ya. Ketika doa pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwata minni. Bukan kita ganti doa itu dengan doa yang lain yang lebih bagus. Doanya diganti dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pakai baju. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini ya 3 kaidah yang pertama untuk kita sampaikan pada pertemuan ini. Ya, selebihnya ya silahkan ya saudara-saudara sekalian, jika ada sesuatu yang tidak dipahami ya, ditanyakan di kolom komentar. Ya, jangan lupa video-video ceramah kita ya agar orang lain bisa mendengarkannya ya, bisa mengambil faedah darinya. Ya, silakan dilakukan like atau share. Ya, share ya ke teman-teman kita, ke grup-grup yang ada. Ya, saya kira ini yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah berasal dari kami dan waswas syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.